Untuk pokok bahasan yang ketiga, yaitu tentang IPS, kita berbicara tentang ASEAN. Karena aku sudah pernah mendengar istilah ASEAN, mungkin ini agak asing karena ini adalah suatu organisasi atau kumpulan dari negara-negara seluruh Asia Tenggara. Jadi apa kita lebih lanjut kita pelajari tentang ASEAN. Nah ini ya, ASEAN itu adalah negara-negara di Asia Tenggara umumnya memiliki kondisi geografis yang sama. Selain kondisi geografis, negara-negara di Asia Tenggara memiliki banyak kesamaan lain. Persamaan-persamaan tersebut mendorong negara-negara di Asia Tenggara untuk membentuk organisasi bernama Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN. Association of Southeast Asia Nation. Nah, jadi kalau kita Indonesia kan, ya, Association of Southeast Asian Nation itu adalah organisasi negara-negara se-Asia Tenggara atau organisasi negara-negara se-Asia Tenggara. Itu Association of Southeast Asian Nation atau ASEAN. Jadi anggotanya hanya negara-negara yang ada di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Landasan kesepakatan pembentukan ASEAN adalah ditandatangani Deklarasi Bangkok. Nah, aku tahu Bangkok di mana. Bangkok itu ada di Thailand, atau sekarang namanya Muang Thai. Kemudian Deklarasi Bangkok ditandatangani pada tanggal 8 Agustus 1967 oleh 5 utusan negara pendiri ASEAN. Berikut negara-negara pendiri ASEAN dan tokoh yang menandatangani Deklarasi Bangkok. Nah, ini adalah tokoh yang menandatangani Deklarasi Bangkok siapa saja. Nah, ini dari Indonesia. Dari Indonesia pada tahun 1967 diwakili oleh Adam Malik selaku Menteri Luar Negeri. Dulu Menteri Luar Negerinya yaitu Adam Malik. Inilah yang menandatangani Deklarasi Bangkok. Kemudian dari Malaysia. Dari Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak selaku Wakil Perdana Menteri. Nah, dari Singapura diwakili oleh S. Rajaratnam selaku Menteri Luar Negeri. Kemudian dari Filipina diwakili oleh Narspur Ramos selaku Menteri Luar Negeri juga. Kemudian yang terakhir dari Thailand sendiri diwakili oleh Tanat Koman selaku Menteri Luar Negeri. Jadi dulu organisasi bangsa-bangsa di Asia Tenggara itu didirikan oleh atau diprakarsai oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand. Nah, Indonesia diwakili oleh Adam Malik, Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak, Singapura diwakili oleh S. Rajaratnam, kemudian Filipina diwakili oleh Narspur Ramos, dan yang dari Thailand diwakili oleh Tanat Koman. Ada 5 dulu anggotanya. Jadi negara-negara ASEAN atau negara yang berada di dalam organisasi ASEAN itu dulu tahun 1967 ada 5 negara. Ini keanggotaannya. Pada tanggal 8 Agustus ini saat didirikan ASEAN, 8 Agustus 1967 inilah anggotanya: Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Ini negara 5 inilah yang memprakarsai atau yang mendirikan ASEAN tersebut. Kemudian pada tanggal 7 Januari 1984 Brunei Darussalam masuk sebagai anggota ASEAN. Jadi nambah 1 dari 5 menjadi 6. Pada tanggal 28 Juli Vietnam masuk menjadi anggota ASEAN. Berarti menjadi 7. 5, 6, 7. Jadi 7 Vietnam. Nah, kemudian tanggal 23 Juli 1997 Laos masuk sebagai anggota ASEAN. Anggota yang ke-8 berarti. Tanggal 30 April 1999
Kamboja masuk sebagai anggota ASEAN. Nah, berarti ada 9, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 negara. Ada 9 negara. Nah, ini adalah lambang ASEAN. Nah, sekalian, lambang ASEAN. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anggota. Ini 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian tujuan ada dua negara sekarang di Asia Tenggara yang belum masuk menjadi anggota ASEAN, yaitu negara Papua Nugini dan negara Timor Leste. Jadi di kawasan Asia Tenggara masih ada 2 negara yang masih belum masuk menjadi anggota ASEAN, yaitu Papua Nugini dan Timor Leste. Nah, tujuan berdirinya ASEAN, apa itu tujuannya? Yang pertama, ini mempercepat pertumbuhan, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara, memelihara perdamaian dan stabilitas dengan menjunjung tinggi hukum serta hubungan antar negara-negara di Asia Tenggara. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam bidang ekonomi, sosial budaya, teknologi, dan administrasi. Yang keempat, saling memberikan bantuan dalam bidang fasilitas latihan dan penelitian pada bidang pendidikan, kejuruan, teknik, dan administrasi. Yang kelima, bekerja sama lebih efektif untuk mencapai daya guna lebih besar dalam bidang pertanian, industri, dan perkembangan perdagangan. Yang keenam, meningkatkan studi tentang masalah-masalah di Asia Tenggara. Yang ketujuh, memelihara kerjasama yang erat dan bermanfaat dengan berbagai organisasi internasional dan regional lain yang mempunyai tujuan sama. Itu adalah tujuan berdirinya ASEAN. Sekarang prinsip dasar ASEAN, yaitu yang pertama, saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan integritas wilayah, dan identitas nasional segala bangsa. Yang kedua, hak setiap negara untuk memimpin eksistensi negaranya bebas dari campur tangan, subversi, ataupun paksaan dari pihak luar. Yang ketiga, prinsip tidak campur tangan dalam hubungan internal satu dengan yang lain. Yang keempat, penyelesaian perbedaan atau sengketa dengan cara damai. Yang kelima, penolakan terhadap ancaman atau penggunaan kekerasan. Yang keenam, kerjasama efektif antar negara serta. Nah, ini adalah semuanya prinsip dasar ASEAN. Nah, ini peta kawasan ASEAN, anak-anak sekalian. Nah, ini Laos. Di kawasannya Laos. Ini adalah peta seluruh Asia Tenggara ya. Di kawasannya Laos. Ini Myanmar. Myanmar itu Burma ya. Kalau dulu namanya Burma, sekarang Myanmar. Kemudian Thailand. Di Thailand, kemudian ada Kamboja, ada Vietnam, yang kuning Vietnam, ya, yang hijau ini Myanmar, yang kuning muda ini Thailand, yang biru ini Laos, yang merah ini Kamboja, yang kuning tua ini Vietnam, kemudian yang warna biru muda ini namanya Malaysia, yang warna ungu ini namanya Filipina, kemudian kecil di sini ya, maaf ya, di sini Brunei Darussalam. Nah, di sini kecil Singapura. Nah, yang warna hijau ini Indonesia. Jadi berapa anggota ASEAN sekarang? Ada 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti tadi yang belum dimasukkan Myanmar belum dimasukkan. Nah, di sini ada dua negara di kawasan Asia Tenggara yang belum masuk anggota ASEAN yang ada di sini.
Ini Timor Leste. Timor Leste itu adalah dulu pernah menjadi wilayah Indonesia, tapi pada tahun 1999 dia memisahkan diri dari Indonesia, dia membentuk negara sendiri bernama Timor Leste. Kemudian di sebelah kanannya Papua ini ada negara namanya Papua Nugini. Nah, di sini ada negara ini namanya Papua Nugini. Ini juga belum masuk anggota ASEAN. Jadi ada dua yang belum masuk anggota ASEAN, yaitu Timor Leste dan Papua Nugini. Nah, ini diagram Venn kondisi kebudayaan budaya negara ASEAN. Artinya di sini Indonesia ini, Indonesia di sini. Nah, perbedaan Indonesia dengan Malaysia. Nah, ini yang di sini Indonesia, yang di sini Malaysia. Ternyata Indonesia dan Malaysia ada kesamaan. Nah, Indonesia dan Malaysia ada kesamaan. Inilah kesamaannya ada di sini. Jadi potongan dari diagram Venn ini adalah kesamaan, yang di sini adalah perbedaan. Kita bentuk namanya diagram Venn. Apa saja persamaan Indonesia dan Malaysia? Pertama, penduduknya menganut agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jadi di Indonesia ada 5 negara, di Malaysia pun ada juga. Ada 5 agama di Indonesia. Di Malaysia pun ada 5 agama juga, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kesamaan yang kedua, mempunyai kebiasaan menggunakan tangan kanan saat bersalaman, memberi barang, dan menerima barang. Jadi Indonesia dan Malaysia sama-sama menggunakan tangan kanan saat bersalaman. Jadi tidak sama dengan mungkin negara-negara luar yang dia menyamakan antara tangan kanan dan kiri. Kalau di tempat kita atau di Malaysia itu apabila menggunakan tangan kiri mungkin terkesan tidak sopan. Kemudian ini perbedaannya. Kalau Indonesia terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta di antara benua Asia dan Australia. Jumlah penduduknya 261,1 juta jiwa pada tahun 2016. Sekarang tahun 2020 berapa? Kepadatan penduduknya mencapai 137 juta jiwa per kilometer persegi. Bahasa resminya adalah bahasa Indonesia. Indonesia ya. Bahasa yang sering digunakan adalah Indonesia. Pakaian adat nasional adalah kebaya dan baju batik untuk Indonesia. Mempunyai 3 bunga nasional, yaitu melati, yang kita sebut namanya puspa bunga, anggrek, bulan disebut puspa pusona, dan rafflesia disebut puspa langka. Ini Indonesia. Sekarang yang Malaysia. Yang Malaysia terletak di Semenanjung Malaka, utara Pulau Kalimantan. Jadi ada 2 wilayah Malaysia tadi, ada di Semenanjung Malaka dan ada juga di utara Pulau Kalimantan. Kemudian yang kedua, jumlah penduduknya hanya 31,9 juta jiwa tahun 2016. Kepadatan penduduknya 87 juta jiwa per kilometer persegi. Bahasa resminya adalah bahasa Melayu. Bahasa yang sering digunakan adalah bahasa Melayu, Inggris, Tamil, dan Mandarin. Pakaian adat nasionalnya adalah baju kurung dan baju Melayu. Mempunyai 1 bunga nasional, yaitu bunga sepatu atau disebut bunga lada. Nah, ini perbedaan antara Indonesia dengan Malaysia. Kalau ini adalah kesamaan. Alhamdulillah sudah selesai anak-anak sekalian. Ada 3 pokok bahasan untuk kali ini. Yang pertama tadi bahasa Indonesia mencari gagasan pokok. Yang kedua tentang perkembangbiakan tumbuhan. Yang ketiga yaitu IPS tentang ASEAN. Nah, mudah-mudahan anak sekalian bisa memahaminya dari paparan Pak Mus dari awal sampai akhir. Selamat belajar. Untuk tugas kalian kerjakan di di Classroom. Di situ ada linknya. Kemudian nanti kalian tulis di buku tulis untuk pekerjaan yang sudah dikerjakan, ditulis di buku tulis. Setelah ditulis di buku tulis kalian, kemudian difoto dengan kentangan yang cukup tentunya agar supaya Pak Mus tidak kesulitan untuk memeriksanya. Setelah difoto baru diunggah tugasnya melalui link yang disediakan di Classroom. Nah, setelah itu selesai, berarti anak-anak sekalian sudah
menyelesaikan tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Mudah-mudahan bermanfaat anak-anak sekalian. Selamat belajar, sekali lagi tetap semangat, mudah-mudahan sukses selalu. Pak Mus akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.